Ya, mungkin kemarin banyak yang dikejutkan ya dengan penangkapan atau penahanan yang dilakukan kepada Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Karena informasinya selama ini keduanya juga sering dilakukan pemanggilan dan dengan kooperatif datang untuk diperiksa. Bahkan saat ini berkas yang dinyatakan sudah lengkap atau P21 sudah hampir nih masuk ke area persidangan. Kira-kira alasan penyidik kenapa ya untuk melakukan penahanan atau penangkapan? Kita akan bahas ya dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Siapa aja, Reza? Ada Bang Rifai Kusmanegara, kuasa hukum dari Jokowi. Pagi. Selamat pagi, Bang Rifai. Rifai. Thank you. Lama tak berjumpa ya, Pak. Iya, bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom, Bang Refli Harun, kuasa hukum Roy Suryo. Assalamualaikum, Bang Refli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refli, ada beberapa hal yang ingin kita luruskan begitu. Ada tadi statement yang dikatakan dari kuasa hukum Dr. Tifa, ada kejanggalan di sana. Kejanggalan apa saja yang sejauh ini Anda temukan, Bang Refli? Ya, kejanggalannya banyak ya. Selama ini kan tidak dilakukan penahanan. Kedua beliau, baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa, ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025. Kemudian mengalami pemeriksaan sebagai tersangka tanggal 13 November 2025 dan tidak ditahan. Dan selama ini mereka kooperatif menjalani yang namanya wajib lapor sampai 30 kali, Mas Roy, yang saya tanya ya. Kira-kira 26 sampai 30 kali wajib lapor yang dilakukan oleh kedua beliau. Sehingga tidak ada alasan sesungguhnya untuk mengkhawatirkan mereka misalnya melarikan diri dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka ditangkap dan ditahan kemudian, itu kan rasanya memang janggal karena tidak disertai dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Kami sudah mengantisipasi seandainya misalnya nanti akan ada penyerahan tahap kedua, ya, salah satu adalah penyerahan para tersangka, maka kami akan menyurati Polda Metro Jaya bahwa kami akan datang pada tempat yang memang ditujukan untuk penyerahannya, itu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi yang terjadi adalah ya main tangkap begitu saja. Maka kemudian baik Mas Roy maupun Dr. Tifa tidak menandatangani surat penangkapannya. Itu yang jelas ya. Dan kalau kita bicara mengenai apakah itu necessary atau tidak, memang agak aneh karena informasi yang kami dapatkan bahwa Polda Metro Jaya itu akan menyerahkan tersangka pada hari Senin ini nanti. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan kemungkinan pra-peradilan untuk mempermasalahkan penangkapan ini yang kami anggap tidak sah, penangkapan dan penahanan, maka sesungguhnya kan sudah tidak ada waktu lagi. Karena Sabtu dan Minggu sudah tutup. Walaupun ada pendapat yang mengatakan ya tetap saja bisa kita persoalkan dengan mempersoalkan hal-hal lain. Misalnya status tersangka, kemudian kalau seandainya ada kemungkinan penahanan lanjutan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah saya kira ini ada muatan yang non hukum untuk menangkap dan menahan. Ya seperti entertain lah ya orang-orang yang barangkali mau ulang tahun atau apa. Begitu ya. Dan Rifai langsung akan menyanggahnya. Silakan. Oke, Bang Rifai. Rifai teman saya, nggak apa-apa. Faktor non hukum katanya, Bang. Itu kejanggalan yang kedua terakhir itu ya. Kejanggalan yang kedua ya. Jadi lebih kurang gini, kalau saya mau komentari, pertama memang saya sih penganut mazhab setiap proses penegakan hukum itu harus dikritisi. Karena itu ada penguatan advokat, dan advokat memang harus mengkritisi setiap upaya yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, dan itu harus berjalan. Sekalipun mungkin saya merasa ini masih dalam taraf wajar dengan beberapa, sebenarnya yang paling bagus menjelaskan sih penyidik, tapi saya mencoba memberikan perspektif dalam konteks hukum. Pertama, memang dalam KUHP itu dikenal cara untuk menghadirkan seseorang itu dengan dua cara, baik dengan cara memanggil ataupun menangkap. Ini pilihan, jadi nggak ada tuh harus manggil dulu baru nangkap. Kalau yang manggil dulu nggak datang tuh namanya surat perintah membawa, bukan penangkapan. Jadi memang dua pilihan, dipanggil atau ditangkap. Jadi dan itu menurut saya ketentuan yuridisnya ada dan persyaratannya tercukupi. Untuk penangkapan itu kan sederhana sekali syaratnya, hanya cukup dua alat bukti. Justru penahanannya agak panjang persyaratannya ya. Nah, jadi secara normal oke. Lalu kedua, kalau saya sih justru menduga, karena kemarin ada penjelasan juga dari Bang Gofur bahwa ternyata selain ada surat penangkapan ada juga surat penggeledahan dengan izin pengadilan negeri, pengadilan.
Saya justru berpikir, oh ini mungkin bukan hanya sekedar untuk menghadapkan, tapi juga untuk melakukan pencarian atau pengumpulan barang bukti semaksimal mungkin. Karena justru dalam kacamata saya, kalau bicara ITE kan seharusnya laptopnya, handphonenya, tabnya itu semua disita untuk dicek kembali. Itu uploadnya di mana, kapan dilakukan, dengan cara apa, jadi dibaca secara digital forensik. Dan itu yang saya tahu sih belum dilakukan. Tadinya saya pikir mengarah ke sana. Nah, tapi dengan melihat memang ini menjelang tahap 2, justru ada kemungkinan lain juga bahwa kita kan ketahui selama ini dalam penyidikan malah nggak pernah ada penahanan. Tahu-tahu dalam rangka tahap 2 dilakukan penahanan. Jangan-jangan ini justru memang request dari pihak penuntut umum. Ya. Mungkin untuk demi tertibnya persidangan agar bisa berjalan sesuai dengan schedule, tidak lagi penundaan dan segala macam. Memang ini juga biasanya pertimbangan-pertimbangan jaksa perlu ditahan atau tidak. Jadi kalau saya lihat juga ada kemungkinan di sini penyidik melakukan ini untuk sebagai bagian dari permintaan jaksa demi tertibnya persidangan. Nah, justru yang cukup menarik adalah yang katanya kemarin ada penahanan. Saya lihat berita tadi malam justru tidak terjadi karena terjadi pembantaran. Di dalam hukum ini tapi saya nggak tahu ya, ini hanya berita ya. Pembantaran itu gimana, Bang? Secara hukum itu kalau seseorang itu masuk dalam rumah sakit, bahkan ini bukan seseorang, ini dua-duanya. Menjadi menarik nih. Padahal Bang Roy sendiri merasa sehat, bahkan kemarin tuh nggak mau datang ke rumah sakit gitu. Tadi kan dinyatakan juga, tapi ujung-ujung tadi malam dinyatakan masuk rumah sakit rawat inap. Loh kok menjadi sakit gitu ya, dan secara yuridis itu namanya pembantaran, artinya masa penahanan tidak dihitung. Lalu mau sampai kapan di rumah sakit, saya tetap menghormati lah teman-teman medis, tapi ini juga menjadi pertanyaan buat kami. Nah, tapi lepas dari itu semua, Bang, kalau kami ini bagian dari proses, kita hormati langkah-langkah yang dilakukan penyidik ya, dikritisi monggo, tapi kalau buat kami adalah ada satu tahapan yang progres adalah ini akan segera disidangkan sehingga bisa nanti semua isu ini diuji secara hukum, secara berimbang, terbuka ya, dan mudah-mudahan ada kepastian. Oke. Bang, bagaimana komentar dari Pak Jokowi? Pak Jokowi kembali lagi dia hanya menghormati proses hukum, kan kemarin ada beberapa teman-teman media juga menanyakan ya, bahkan waktu sekitar jam 10 kami juga kaget ya. Dan jam 10.11 kami mengabari siapa namanya? Pak Jokowi pasti senang katanya. Saya pikir sih enggak ya. Ini juga karena kembali lagi dalam hitungan kami juga dari ini bisa lama dia backfire tidak loh. akan melakukan Bisa backfire juga. itu. Ya, kalau ini misalnya argumentasinya nggak kuat kan bisa seolah-olah ada apa. Ini kan udah mulai ada menggulirkan isu jangan-jangan nih permintaan padahal Iya, non politis tadi, non hukum. Bang, setahun ini justru boleh dibilang kami ini setengah dikecewakan loh. Tapi Pak Jokowi tahu masyarakat aja kapan, Bang? mulai bosan kan nunggu penyidikan ini lama, apalagi kami korban yang menunggu keputusan dan keadilan. Tapi kami selama ini sabar-sabar aja gitu. Bahkan kalau kami bilang selama ini penyidik itu terlalu akomodatif kepada para tersangka ya. Minta apa aja diikutin. Saksi dan ahli oke, hak. Minta hadirkan ombudsman, Kompolnas, Komnas HAM diikutin. Minta saya nggak percaya lapor, saya minta coba ke BRIN, UI, Puspom diikutin. Waduh, saya nangani perkara pemalsuan belum pernah loh. Ada tersangka teriak-teriak minta diuji di draft lain. Ini semua dilakukan semua oleh teman-teman penyidik. Bahkan penyidikannya cukup lama, sangat akomodatif gitu ya. Tertunda-tunda, ada lagi RG, udah jalan lagi RG. Kalau boleh jujur juga kami merasa kok ini akomodatif sekali sehingga lama, cukup melelahkan gitu ya. Tapi bahwa hari ini ternyata penyidik juga mungkin mengambil satu sikap yang boleh dibilang menunjukkan kewibawaan hukum, ketegasan hukum, akhirnya kan dikomplain juga. Jadi buat saya, ya memang kalau begini dalamnya perkara kan dua sisi. Pasti dari sana sini ada komplain lah ya. Tapi intinya adalah kalau buat kami adalah mudah-mudahan ini ada satu step yang lebih maju lagi agar kita nggak cukup lama nih penyidikan setahun lebih. Oke, Bang Refli, mungkin bisa ditanggapi ada beberapa poin nih. Tadi katanya di rumah sakit statusnya kemudian menjadi tidak ditahan karena kemudian menginapnya di rumah sakit Dr. Tifa dan Roy Suryo. Yang kedua adalah menurut mereka selama ini penyidik sudah cukup akomodatif untuk memenuhi permintaan-permintaan dari pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Gimana Bang Refli? Oke, 3 yang ingin saya jawab ya. Kedua pihak melakukan komplain. Komplain apa dari pihak sana? Orang yang di sini yang ditangkap dan ditahan semena-mena, ya kan? Kalau di sana saya kira komplainnya adalah kenapa nggak sekalian dijebloskan dalam penjara dan lain sebagainya, kan begitu. Jadi menurut saya memang kita ini retaliation ya, kejam, ingin sekali balas dendam begitu. Padahal ada azas presumption of innocence. Jadi orang yang ditangkap, ditahan itu tidak bisa dikatakan sudah bersalah, kan begitu. Apalagi ini adalah ranah yang gray area, abu-abu. Kita kan bicara tentang kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan, dan itu di dalam KUHP sendiri juga dikatakan kalau itu demi kepentingan publik nggak bisa kita dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Itu satu poin. Jadi
Aneh kalau di sana komplain. Jadi komplainnya barangkali kurang, misalnya kurang ditahannya kan begitu. Yang kedua adalah sebenarnya saya sebagai penasihat hukum mereka itu menolak mereka untuk diperiksa di rumah sakit Polri di Kramat Jati. Jadi setelah mereka dimasukkan ke ruang tahanan, tiba-tiba kita heran kok wartawan tidak ada yang ke depan ketika kita melakukan press conference. Ternyata mereka itu rame-rame di depan pintu tahanan karena sebelumnya ada press conference dari Polda Metro yang mengatakan bahwa kedua tersangka akan diperiksa kesehatannya di rumah sakit Kramat Jati. Kami menganggap apakah perlu karena keduanya sehat walafiat sesungguhnya, kan begitu. Nah, tetapi kita ngotot karena kita merasa bahwa ini ada semacam agenda untuk mempertontonkan kedua beliau ya dengan pakaian katakanlah orange dan lain sebagainya untuk dipotret dan lain sebagainya. Makanya kita protes, agak lama protesnya. Akhirnya komprominya adalah keduanya akhirnya diperbolehkan untuk tidak mengenakan baju orange. Karena baju orange itu kan baju penghinaan sesungguhnya. Saya katakan, kalau dia itu koruptor, pembunuh, penjamret silakan. Tapi mereka ini adalah seorang peneliti yang melakukan penelitian dan hasilnya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Rifai dan kawan-kawan. Kan itu masalahnya. Coba kalau dia seperti respon balik arah 180 derajat, mengatakan dari tidak asli menjadi asli, langsung jadi kawan kan? Langsung menjadi pahlawan bagi pihak sana. Jadi sudahlah, kita kan paham soal seperti itu. Nah karena itu, tetapi akhirnya komprominya adalah Roy Suryo kan tidak memakai baju orange. Tapi Dr. Tifa, dia mengatakan biar saya pakai baju orange, biar orang tahu bahwa saya dizalimi. Jadi dia memakai baju orange itu bukan karena dipaksa, tapi dengan kesadarannya sendiri. Dan kita tahu ada foto-foto dan lain sebagainya. Nah, kami para pengacara menyusul ke rumah sakit Kramat Jati dan di sana kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dan dokter sendiri yang mengatakan, yang saya dengar sendiri adalah Mas Roy itu tidak boleh dibalikan ke tahanan. Karena kenapa? Karena dia ada penyakit yang kemudian indikatornya tinggi sekali. Kan saya kan tidak layak mengatakan penyakitnya apa. Dan itu bukan penyakit yang baru, memang penyakit yang selama ini dideritanya. Kalau saya katakan 30% orang Indonesia menderita itu, ya itulah. Dengan indikator yang sangat tinggi, sampai angkanya 400-an begitu, yang saya dengar sendiri, dia bilang nggak bisa, nggak boleh ini. Nah awalnya kita telepon istri Mas Roy. Istri Mas Roy mengatakan jangan dirawat di sana, karena mencemaskan keselamatan. Ini mohon maaf ya dengan pihak Mabes, dengan pihak Polri. Tetapi dengan negosiasi dan lain sebagainya, ya dengan jaminan keamanan dan lain sebagainya, akhirnya Mas Roy bersedia untuk dirawat di sana. Kalau Dr. Tifa, GERD-nya kambuh dia, karena kebetulan ketika dia berangkat kan dia mau ujian. Jadi dalam tingkat stres yang tinggi, ketika dia ujian di ruang Kamnek Polda Metro Jaya, ya dalam keadaan yang stres yang sangat tinggi dan juga tidak makan. Maka yang terjadi adalah GERD-nya kambuh dan akhirnya bahkan kondisinya jauh lebih parah dibandingkan Mas Roy, sehingga harus dipapa, harus pakai kursi roda dan kemudian harus dilakukan tindakan segera. Nah itu yang terjadi dan itu semua bukan karena permintaan tetapi karena pemeriksaan oleh dokter. Jadi pemeriksaan oleh dokter itulah yang menyebabkan mereka akhirnya kemudian harus menginap di Rumah Sakit Kramat Jati. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, selama ini memenuhi permintaan dari pihak kami. Permintaan apa? Justru kenapa kemudian kasus itu dikembalikan berkasnya setelah dilimpahkan pada tanggal 13 Januari 2026? Karena dianggap bahwa itu sepihak. Jadi tidak ada saksi dan ahli yang meringankan dari pihak kami. Yang diperiksa hanyalah saksi dan ahli yang diadakan atau dicari sendiri oleh para penyidik, dan ketika sampai ke kejaksaan kemudian mengatakan harus diberikan kesempatan kepada pihak terlapor untuk menyampaikan juga saksi dan ahli. Jadi secara psikologis ya, dalam perspektif orang banyak, yang korban itu bukan Jokowi karena dia penguasa, dia powerful. Yang korban itu adalah warga negara yang mempertanyakan kredensial mantan kepala negara yang masih powerful ini. Jadi kalau misalnya dibalik seolah-olah Jokowi yang menjadi korban, saya kira salah. Psikologi masyarakat tidak demikian. Nah,
Kalau coba kita lihat misalnya, bagaimana tanggapan orang-orang independen, tokoh-tokoh masyarakat terhadap penangkapan ini. Rata-rata menyesalkan kok. Yang gembira kan cuma para termul saja. Dan mungkin para lawyer Jokowi. Tetapi masyarakat umum bahkan berspekulasi bahwa ini adalah pengalian isu dari isu-isu MBG dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak mau spekulasi seperti itu. Yang kita ingin lakukan adalah upaya-upaya hukum lanjutnya, apa yang akan kita lakukan. Ya kami berharap bahwa satu, ya kami berharap kami akan ajukan surat penangguhan penahanan. Yang kedua, tentu kami ingin bahwa tidak ada penahanan selama proses persidangan, ya nanti di kejaksaan kalau mau dipersidangkan kasus ini, walaupun kami menganggap tidak layak. Agar apa? Agar fair. Fairnya apa? Fairnessnya adalah berikan kesempatan Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk mempersiapkan segala bahan untuk berargumentasi di pengadilan. Kalau kalian menantang mengenai keaslian dan ketidakaslian ijazah, jangan kemudian ada yang namanya unequal treatment. Di pihak sana, pihak Jokowi bisa menggunakan jaksa penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut, kemudian sementara Roy Suryo dan Dr. Tifa harus misalnya ditahan sehingga dia tidak memiliki akses untuk kemudian membela dirinya. Pembelaan bisa dilakukan oleh para penasihat hukumnya, tapi jangan lupa, Bang Refli, mereka adalah ahli yang juga memiliki bahan-bahan yang sangat cukup untuk membuktikan apa yang mereka katakan. Oke, baik. Bang Rifai, tadi sudah dijawab begitu ya. Pemilihan rumah sakit juga polisi yang pilih, rumah sakit Polri. Mereka harus menginap juga rekomendasi dari dokter. Tidak ada intervensi sama sekali. Nanti Anda bisa jawab ya. Usai jeda, kami jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.